Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta pelatihan dasar CPNS 2021 golongan 3 angkatan 20, kelompok 4, kelompok kecil kedua. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan tentang akuntabilitas dalam konteks. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama, dengan nomor absen 36 atas nama Elpa Hapijah, nomor absen 37 atas nama Dina Ulpianita, nomor absen 38 atas nama Kuswati Ulpah, nomor absen 39 atas nama Jaki Dipa Ramadhani, dan nomor absen 40 atas nama Meini Dlia Astarina. Pertama, saya akan memaparkan tentang akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi. Pertama, contoh kegiatan atau perilaku ialah memberikan informasi yang berbelit-belit terhadap pengguna pelayanan. Dan akar penyebabnya adalah karena kurangnya kompetensi pelaksana dan wrong man on the right place. Bisa juga dikatakan dengan tempat yang benar namun pelaksananya kurang berminat sehingga pekerjaannya dianggap biasa saja. Dampak negatif dari informasi yang berbelit-belit ialah pengguna layanan menjadi bingung dan pelayanan pun menjadi lambat. Kemudian solusi untuk informasi yang berbelit-belit ialah adanya informasi tertulis yang ditampilkan sehingga pengguna layanan bisa membaca informasi, dan orang yang tepat atau pelaksana yang tepat agar ketika masyarakat bertanya, pelaksana langsung tanggap dalam memberikan informasi yang utuh dan benar. Kemudian contoh kegiatan atau perilaku yang kedua yaitu tidak memberikan informasi tentang kejelasan dan keterbukaan biaya pelayanan, yang akar penyebabnya ialah pelaksana ingin menambah uang saku. Dampak negatif dari tidak adanya informasi kejelasan biaya, maka pengguna layanan menjadi was-was dikarenakan biaya yang didapat selalu berbeda setiap kali menggunakan jasa pelayanan tersebut. Dan dari itu, maka solusinya ialah adanya informasi tentang rincian biaya yang diberikan. Akuntabilitas dalam konteks selanjutnya adalah praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan atau fraud yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Berikut ini adalah tabel tentang contoh kegiatan atau perilaku fraud dan tindak korupsi, akar penyebabnya, dampak negatif, dan solusi permasalahannya. Contoh pertama yaitu melakukan pungutan liar atau pungli terhadap pengguna layanan yang ingin urusannya cepat selesai, padahal apabila mengikuti proses yang sesuai, urusan tersebut tidak memerlukan biaya. Akar penyebabnya adalah karena oknum tersebut merasa dibutuhkan oleh orang lain dan memiliki kemampuan untuk mempercepat urusan orang lain, maka ia memilih melakukan pungli sebagai imbalan percepatan urusan tersebut. Penyebab kedua yaitu kurangnya integritas pelaksana layanan, serta kurangnya pengawasan dari atasan. Dampak negatif dari perilaku pungli adalah pungli lama-kelamaan menjadi kebiasaan dan mengakar dalam pelayanan publik. Berikut ini beberapa solusi atas permasalahan pungli. Yang pertama, memperjelas prosedur dan informasi layanan sehingga dapat mempermudah proses pelayanan. Yang kedua, melakukan pengawasan secara maksimal. Dan yang ketiga, membuat kanal pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan perbuatan pungli. Perilaku kecurangan yang kedua, yaitu menerima suap sebagai imbalan telah memilih perusahaan tertentu untuk masuk ke dalam proyek. Akar penyebab dari masalah ini adalah tergoda untuk menerima pemberian dari perusahaan tertentu karena nominalnya yang besar dan hilangnya integritas. Perilaku ini dapat memberikan dampak negatif, yaitu suap-menyuap menghambat kompetisi yang sehat dan melahirkan monopoli.
Berikut beberapa solusi atas permasalahan suap-menyuap. Yang pertama, menanamkan sifat jujur di dalam diri sehingga tidak pernah berkeinginan mendekati perilaku suap-menyuap. Yang kedua, menciptakan birokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Yang ketiga, memutus rantai kolusi antara kepentingan pengusaha dan kewenangan yang melekat pada pejabat publik. Dan yang terakhir, kalangan swasta juga diharapkan ikut berupaya menghindari praktik suap-menyuap. Baiklah, yang selanjutnya akuntabilitas dalam konteks penggunaan sumber daya negara. Contoh kegiatan atau perilaku yaitu penggunaan dana bantuan operasional sekolah tidak sesuai dengan laporan yang ada di surat pertanggungjawaban. Akar penyebabnya adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari menangani administratif BOS mengingat banyaknya dana bantuan operasional sekolah tersebut. Dampak negatifnya, tidak terjamahnya hal-hal yang pada kenyataannya lebih membutuhkan dana untuk dilakukan perbaikan. Solusi permasalahan melibatkan pihak dari luar sekolah, misalnya komite sekolah, untuk turut mengawasi pengalokasian dana BOS. Contoh kegiatan perilaku yang kedua, pemakaian sarana dari pemerintah atau mobil dinas untuk keperluan pribadi di luar batas pemakaian seharusnya. Akar penyebabnya, tidak adanya fasilitas setara yang dimiliki secara pribadi sehingga menggunakan fasilitas dari pemerintah. Dampak negatifnya, mengurangi daya guna fasilitas tersebut jika dipakai terus-menerus tidak dalam rangka kedinasan, apalagi dipakai untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan, seperti misalnya mudik. Solusi permasalahan tersebut adanya pengawasan yang lebih ketat terkait penggunaan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Tentang bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Untuk contoh kegiatan atau perilaku yang menyimpang, yang pertama yaitu memberikan soal ulangan kelulusan atau kenaikan kelas dalam rangka agar indeks rata-rata kelulusan siswa hasilnya tinggi dan tidak ada murid yang tidak naik kelas agar akreditasi sekolah tetap terjaga. Untuk akar penyebabnya yaitu sikap tidak amanah dari diri sendiri dan merasa malu apabila nilai rata-rata kelas rendah atau ada anak murid yang tidak naik kelas. Untuk dampak negatifnya, kualitas SDM menurun, kemudian mengajarkan ketidakjujuran kepada anak didik, dan hilangnya integritas sebagai seorang pendidik. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu dilakukan rolling guru dalam pembuatan soal. Selanjutnya, melakukan pengawasan untuk distribusi soal agar tidak adanya tindak kecurangan. Untuk contoh yang kedua, memasukkan data siswa fiktif dengan tujuan memperbanyak data siswa baru agar dapat menerima dana BOS yang lebih besar. Adapun akar penyebabnya yaitu sikap tidak amanah dari kebijakan sekolah agar mendapatkan dana operasional yang lebih besar. Dan untuk dampak negatifnya, tidak sesuainya administrasi sekolah sehingga terjadi kerancuan data siswa di sekolah tersebut. Dan untuk solusi yang ditawarkan adalah menyinkronkan data jumlah siswa yang sebenarnya dengan data yang dimasukkan dalam sistem Dapodik. Selanjutnya yaitu akuntabilitas dalam konteks konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu sendiri merupakan situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Di sini kami menyajikan dua contoh perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Perilaku yang pertama yaitu menggunakan peralatan lembaga untuk kepentingan pribadi. Akar penyebabnya yaitu merasa berwenang dalam menggunakan barang lembaga dan tidak takut akan risiko ketahuan.
Adapun dampak negatif dari perilaku tersebut, yang pertama, menurunkan daya guna barang apabila digunakan secara terus-menerus, terlebih untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, menurunkan reputasi pribadi. Dan yang ketiga, menurunkan kepercayaan dari orang lain atau lembaga. Adapun solusi atas permasalahan tersebut, yang pertama, tidak mencampur adukan urusan pribadi dengan lembaga. Yang kedua, memperketat pengawasan dalam penggunaan peralatan lembaga. Yang ketiga, membina organisasi agar tidak toleran terhadap benturan kepentingan. Dan yang keempat, memberikan sanksi terhadap pelanggar. Kemudian, contoh perilaku kedua yang berkaitan dengan konflik kepentingan adalah merekrut orang terdekat tidak berdasarkan kemampuan. Adapun akar penyebabnya yaitu yang pertama, moral yang tidak baik, yang kedua, lemahnya integritas dalam manajemen kekuasaan, dan yang ketiga, mengharapkan imbalan atas usahanya. Dampak negatif dari perilaku tersebut, yang pertama, mendiskriminasi kesempatan orang lain untuk mengembangkan karir. Yang kedua, pegawai yang direkrut tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, sehingga bisa merugikan lembaga. Dan yang ketiga, timbulnya pemikiran pragmatis dalam masyarakat bahwa untuk mendapatkan pekerjaan atau posisi tertentu bisa saja dengan tidak melalui prosedur, tetapi dengan cara nepotisme. Adapun solusi untuk masalah tersebut bisa dengan bersikap profesional, menanamkan budaya bersih dari nepotisme, membuat aturan yang jelas mengenai perekrutan pegawai, menganalisis kemampuan calon pegawai, dan memberikan sanksi terhadap pelaku nepotisme. Nah, itu tadi analisis contoh perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Dan itulah yang bisa kami sampaikan tentang akuntabilitas dalam konteks. Terima kasih.